Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 dari kelas 5B. Saya Sheryl, Michael, Vio, Lukas, dan Olive. Hari ini kami akan menjelaskan tentang kampanye kami tentang pengelolaan sampah. Apa itu sampah? Sampah adalah barang atau makanan sisa yang dibuang atau tidak digunakan lagi. Manfaat barang bekas adalah untuk bisa menjadi kotak pensil, membuat kertas dan koran, membuat frame foto, dan lain-lain. Cara mengelola sampah: memilah sampah, mendaur ulang barang bekas, mengurangi penggunaan sampah, dan lain-lain. Jenis-jenis sampah adalah sampah organik, non-organik, dan B3. Sampah organik adalah sampah yang merupakan sisa-sisa makanan atau bahan alam lainnya. Sampah non-organik adalah sampah yang merupakan sampah plastik. Dan sedangkan sampah B3 adalah sampah yang merupakan sampah yang berbahaya, berbau, dan beracun. Cara mengurangi penggunaan sampah adalah menggunakan kantong belanja sendiri, menggunakan tempat bekal, tidak menggunakan plastik atau styrofoam, mendaur ulang sampah, dan lain-lain. Pesan moral dari kampanye kami adalah dengan adanya sampah, lingkungan tercemar, jadi kurangilah penggunaan sampah plastik. Sekian kampanye kami hari ini. Terima kasih. Semuanya, kami dari kelas 5B, kami dari kelompok 2 akan mengkampanyekan pengelolaan sampah. Saya Orchid, Noel, Bernice, Shera, dan Kevin. Pengelolaan sampah. Membuang sampah sembarangan akan mencemari lingkungan kita dan secara signifikan mengurangi penggunaan kenikmatan dan nilai-nilai tempat umum kita. Hal ini membuat lingkungan tampak kotor dan tidak terawat dan membuat banyak orang jadi tidak nyaman. Berikut dampak buang sampah sembarangan, yaitu 1. Menyebabkan kerusakan atau cedera fisik. Dampak buang sampah yang pertama adalah dapat menyebabkan kerusakan dan cedera fisik. 2. Mempermudah penyebaran penyakit. Dampak buang sampah sembarangan yang kedua adalah dampak mempermudah penyebaran penyakit. Bahan kimia beracun dan penyakit yang menyebabkan mikroorganisme di tempat sampah juga dapat mencemari sistem air dan menyebarkan penyakit yang terbawa air yang dapat berdampak negatif pada kesehatan hewan dan manusia jika air yang tidak bersih atau tidak diolah sebelum dikonsumsi. 3. Mencemari lingkungan. Dampak buang sampah yang ketiga yakni mencemari lingkungan. Bahan-bahan beracun atau kimia dari dalam sampah darat terhempas atau terbawa ke sungai, lahan hutan, laut, danau, dan anak sungai, hingga akhirnya mencemari saluran air, tanah, kawasan hutan, atau lingkungan perairan. 4. Mempengaruhi dan membunuh satwa liar. Dampak buang sampah sembarangan keempat yaitu dapat mempengaruhi dan membunuh satwa liar. Dalam jangkau panjang, hal menyedihkan ini akan mempengaruhi kebiasaan makan hewan hingga akhirnya membunuh mereka. Sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang sampai saat ini sulit diatasi. Kita sebagai manusia adalah penghasil sampah. Namun yang jadi masalah bukanlah sampahnya, melainkan perilaku orang yang membuang sampah tersebut tidak pada tempatnya. Kemasan makanan, puntung rokok, botol minuman bekas, hingga sisa makanan adalah sampah-sampah yang sering kita lihat berserakan di lingkungan. Awalnya mungkin memang tampak sedikit, namun jika dibiarkan dan akhirnya menumpuk, kebiasaan ini akan membawa dan buruk bagi lingkungan kita. Sampah dapat dijadikan barang-barang bermanfaat.
Berikut contohnya. 1. Pot tanaman besar. Kita dapat membuat pot tanaman dari sisa galon yang tidak digunakan. Selain itu, tanaman dapat tumbuh dengan baik di pot berbahan plastik karena mampu menjaga lingkungan serta awet meningkatkan sulit terasi. 2. Menjadi mainan. Mainan yang terbuat dari bahan plastik bisa beragam seperti helikopter atau robot. Bisa berbentuk atau hanya terapan. Mainan yang terbuat dari plastik dapat menjadi ajang kreativitas. 3. Tempat pensil atau pulpen. Tidak hanya dapat menjadi pot atau mainan, plastik dapat diubah menjadi tempat pensil juga. Daripada beli, kita dapat membuat secara gratis dengan bahan-bahan sisa di rumah. Dengan mendekorasi tempat pensil dengan menarik, dapat menjadi motivasi anak untuk belajar. 4. Lampu hias. Barang satu ini bisa menjadi seni tarapan yang menguntungkan, apalagi dengan menggunakan berbagai kreativitas yang sang pembuatnya. Botol plastik yang besar atau sedikit lebar bisa digunakan sebagai hiasan lampu. 5. Dompet kecil. Bahan-bahan dari plastik yang awet sangat sulit terurai juga bisa dikreasikan untuk membuat dompet. 6. Celengan. Celengan anak juga bisa dibuat melalui kreasi sampah plastik dengan menggunakan botol plastik tidak terpakai. Sekian kampanye kami. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3, kelas 5B. Saya Sansa, Guntur, Niko, Tania, dan Aleta. Hari ini kami akan mengkampanyekan tentang Indonesia Darurat Sampah atau dan pengelolaan sampah. KHLK mengatakan bahwa sampah rumah tangga adalah penghasil sampah terbanyak di Indonesia. Sekitar 48% sampah yang dihasilkan adalah sampah plastik. Cara pengelolaan sampah dengan cara memilah jenis sampah, melakukan zero waste, menetapkan 3R, melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Cara sederhana mengurangi masalah sampah di Indonesia dengan cara menghindari penggunaan kantong plastik, perbaiki barang rusak, menggunakan peralatan yang tidak sekali pakai, dan melakukan daur ulang pada sampah anorganik. 3R. Lakukan 3R untuk mengurangi sampah, recycle, reuse, dan reduce. Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah memiliki tujuan, yaitu agar meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mempedulikan lingkungan. Salah satu upaya masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu ikut serta dalam bak sampah dan pengelolaan sampah. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mengkampanyekan tentang tips pengelolaan sampah. Perkenalkan, saya Selena, Gwen, William, Chloe, Chandra, dan Clea dari 5B. Tips pengelolaan sampah. Pengertian reuse. Program pemakaian kembali sampah yang sudah terbentuk seperti bahan-bahan plastik, kertas bekas, untuk souvenir. Pengertian recycle. Memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengelolaan, seperti membuat kreasi dari sampah. Pengertian reduce. Mengurangi penggunaan barang yang akan menjadi sampah. Mari pilah sampah dengan buang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, dan membuat kreasi dari sampah. Manfaat mengurangi sampah, hemat uang, dan ekonomis. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 5 dari kelas 5B akan mengkampanyekan pengelolaan sampah. Saya Felis, Anaya, Kaela, Thomas, Adriel, dan Al. Jenis-jenis sampah. Sampah terbagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Contoh sampah organik
daun, sisa makanan, dan kulit buah-buahan. Contoh sampah non-organik, botol, plastik, botol aqua atau botol plastik lainnya. Contoh sampah B3. Masker yang sudah kotor, baterai, obat nyamuk, dan permen karet. Sampah juga dapat didaur ulang dan menjadi barang yang berguna bagi kehidupan kita. Contoh sampah yang bisa didaur ulang adalah sampah plastik atau sampah kaca. Sampah-sampah itu dapat dilelehkan lalu dibentuk menjadi barang baru, seperti pecahan kaca yang dapat diubah menjadi vas kaca yang baru. Sampah yang bisa diurai, daun, sisa makanan, kulit buah-buahan, dan lain-lain. Sampah yang tidak dapat diurai adalah styrofoam. Manfaat jika kita mengurangi sampah: mengurangi polusi, menghemat SDA dan energi, hemat uang, dan ekonomis. Cara mengurangi sampah: tidak menggunakan tas plastik, mengurangi pemakaian plastik, memilah sampah, membersihkan tempat sampah agar sampah tidak numpuk, buang sampah pada tempatnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika ada yang salah. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas 5B ingin mengkampanyekan tentang pengolahan sampah. Anggota dari kelompok 6 adalah saya Gaby, Gabriel, Kinan, Rie, Stephen, dan Brigit. Sampah adalah sisa buahan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi tetapi masih dapat didaur ulang dan menjadi barang yang bernilai. Jenis-jenis sampah terdapat sampah organik, non-organik, dan B3. Sampah organik adalah sampah yang berisi daun-daun dan ranting. Sampah non-organik adalah sampah yang berisi seperti plastik, kotak susu, kaleng, dan lain-lain. Sampah B3 adalah sampah yang berisi sampah yang berbahaya seperti tisu bekas ingus, besi tajam, masker bekas, jarum suntik bekas. Reuse atau penggunaan kembali. Reuse adalah menggunakan sampah kembali secara langsung dengan fungsi yang masih sama atau berbeda. Reduce atau pengurangan. Reduce adalah pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Recycle atau daur ulang. Recycle adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengelolaan. Contoh kegiatan reuse sehari-hari: menggunakan kembali wadah yang sudah kosong untuk fungsi yang lain, menggunakan kertas yang masih kosong untuk menulis. Contoh kegiatan recycle daur ulang sehari-hari. Olah sampah plastik menjadi kerajinan, olah sampah organik untuk kompos. Contoh kegiatan reduce atau pengurangan sehari-hari: memiliki produk dengan kemasan yang bisa didaur, hindari pemakaian yang mengurangi produk yang menimbulkan banyaknya sampah, menggunakan produk yang dapat diisi ulang. Pengelolaan sampah merupakan bagian penting dalam penanganan sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan, serta mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbang di TPA. Manfaat pengelolaan sampah yang paling penting adalah membantu mengantisipasi bencana alam banjir. Pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan, tetapi juga soal cara pembuangannya. Jika sampah dibuang di tempat seharusnya, maka tidak akan ada terjadi seperti bencana alam. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, dan mendatangkan berbagai penyakit. Sekian Dari kelompok kami, maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih.